Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah atas segala karunia Allah, dihidupkan Allah kembali. Itu bagian nikmat pagi kini yang amat besar kita dapatkan, pun bisa melakukan ibadah ketaatan kepada Allah dengan nikmat itu. Alhamdulillah, itulah syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, telah sampai kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 186. Kemudian kita berkirim salam, bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Kita cari Al-Quran. Wa idza, wa dan idza, apabila sa'alaka, ia bertanya. Siapa bertanya? Ibadi. Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau, anni, tentangku, fa inni, maka sesungguhnya aku qaribun, amat dekat. Ujibu, aku menjawab, da'wata, dakwah panggilan, da'i, orang yang memanggil, atau dakwah itu doa, orang-orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila ia berdoa kepadaku, meminta kepadaku, falyastajibulik, maka hendaklah ia memenuhi. Juga istajibuli, penuhi juga untukku yang aku suruh gitu. Wal yu'minu bi, wa dan lamnya lam, hendaklah yu'minu bi, mereka beriman kepadaku. La'allahum, mudah-mudahan mereka yarshuduna, mendapat petunjuk. Yarshudun. Idza sa'alaka, maknanya adalah wa idza sa'aluka, dan apabila mereka bertanya kepada engkau Muhammad, anil ma'budi, siapa yang, tentang yang disembah, fa akhbirhum, maka kasih tahu mereka bahwa yang disembah itu Allah itu qaribun, amat dekat. Jadi Allah amat dekat, sangat dekat dengan kita. Yusibu ala ta'ah, Allah akan membalas ketaatan yang kita lakukan. Apapun ketaatan akan dibalas. Wa yujibu da'i, akan menjawab doa-doa. Apa saja doa yang kita minta, apapun permintaan awak akan dijawab. Wa ya'lamu ma yaf'aluhu al-'abdu
ia mengetahui apa saking dekatnya ia mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba min saumin wa salatin wa ghairi dzalik, baik puasa kita Allah tahu karena dekat, salat yang kita lakukan kualitasnya Allah Maha tahu. Waqtalafa fi sababi nuzuliha, menurut Imam Qurtubi ada beberapa pendapat ulama tentang penyebab turunnya dan beragam, bertikai pendapat para ulama apa sebab turunnya ayat ini. Yang pertama, inna Umar waqa'a imra'atahu ba'da shallal isya'i fanadama ala dzalika wa baka. Umar pernah menangis, Umar pernah menyesal karena di bulan Ramadan setelah sholat isya inyo mendatangi istrinya, artinya berhubungan suami istri. Dahulu sebelum turun ayat 187 bisa kita bahas, itu selama bulan Ramadan tidak boleh berhubungan suami istri. Jadi menyesal Umar menangis, ba'atulai Rasulullah. Terus fanazalat rukhsah, maka turun ayat ini bersamaan dengan ayat 187 yang mengatakan di malam hari boleh berhubungan suami istri. Itu yang pertama. Jadi dia mengadu ke Nabi, ba'atu Nabi malam hari, maka turunlah ayat itu. Terus waqila lamma wajaba alaihim fil ibtida'i tarkul akli ba'dan naumi, sebab dahulu awal nak boleh makan itu adalah bangun tidur. Jadi meninggalkan makanan sahurnya itu mulai menahan itu adalah kalau bangun nak jago lalu tak sentak jam 2, jadi jam 2 itu lah mulai waktu puasa dah Pak. Jadi berbeda jo kawan yang lain. Itu puasa, awal-awal puasa seperti itu. Jadi bangun tidur, jadi merasa berat. Ya, karena tidak sama tersentak beko jam sabalih. Walau lalu dari jam 9, maka jam sabalih itulah wajib menahan, tidak boleh mengamangan. Nah, itu diantara turunnya ayat kau. Sababuha, atau pendapat yang ketiga, sababuha anna qauman qalu lin nabi, ada kelompok masyarakat yang bertanya ke Nabi, aqaribun rabbuna, apakah Rabb kami itu dekat, fanunajihi, sehingga kami harus berbisik-bisik berdoa, ya Allah, ya Allah. Kalau dekat tentu cukup dengan ya Allah, ya Allah. Atau ba'idun, ataukah ba'idun, ataukah ia jauh, fanunadihi, sehingga kita harus menyerunya, ya Allah, ya Allah. Kalau jauh tentu dipanggil ya Allah, mbuniku ya Allah. Atau nyudake sehingga kita harus berbisik ya Allah, ya Allah. Fanazalat, maka turun ayat ini mengatakan Allah amat dekat. Jadi ketika turunnya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum fi ayyi sa'atin tad'uhu, kan Allah menyuruh ud'uni, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Bila saja Allah tu, terus bagaimana cara kami berdoa kepadanya? Kata Allah, turunlah ayat itu, Allah amat dekat, ujibu da'wata da'i idza da'an. Itu yang pertama tentang asbabun nuzul dari ayat. Pun yang kedua, fa inni qarib ay bil ijabah. Maksud saya amat dekat itu apa? Bil ijabah, amat dekat untuk mengabulkan apa saja yang diminta. Au bil ilmi, dekatnya dengan ilmu. Ya, dakik jauh tu kan tergantung pembanding. Mana dakik dari Siko ke Padang atau dari Siko ke Pekanbaru? Dakik ke Padang. Mana dakik Pekanbaru daripada ke Jakarta? Kan beda-beda jawabannya. Dakik itu bil ilmi. Kalau dengan ilmu dakik. Allah amat dekat dengan kita. Bukan secara fisik.
Wa qila qaribun min awliyaihi, ia amat dekat dengan para walinya, bil ifdali wal in'ami, dengan keutamaan, fadilah, wal in'am, dan memberi nikmat. Allah amat dekat. Jadi dekat Allah itu maksudnya dekat, bisa jadi dekat dengan menjawab apa saja yang kita inginkan. Yang ketiga, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah amat dekat. Allah pasti mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Ai aqbala ibadatan man abidani. Aku menerima uqbil, aku menerima ibadah siapa saja yang beribadah kepada aku. Di fadu'a'u, doa itu bimaknal ibadah. Doa itu bermakna ibadah. Wal ijabah bimakna qabul. Ijabah itu bermakna doa. Jadi apa saja ibadah kita, itu Allah akan terima selama karena Allah dan ikut sunnah. Ad-du'a'u, kata Nabi, huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi meminta itu saja kepada Allah ibadah. Misalnya nak mau minta, padahal sibuk awak meminta saja ibadah. Allah pasti menerima itu. Ujibu da'watad da'i. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Fasummiya du'a ibadah. Maka doa itu disebut ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang tidak ingin atau sombong dari beribadah kepadaku, berarti doa itu disebut ibadah. Salat pun doa kan, mulai dari awal sampai akhir isinya minta sama Allah, puji Allah, tasbih kepada Allah, minta sampai terakhir pun minta sama Allah. Ya Allah, algialah salamai orang yang di sebelah suamu. Makanya mengong, kalau dah malu kamu ko jelah assalamualaikum warahmatullahi. Tapi tidak kan, kita terakhir kita tutup salat mendoakan orang yang di sebelah suwa, mulai dari punggung ke suwa. Ya Allah, selamatnya ya Allah. Tu sebelah kida, ya Allah selamatlah ya Allah. Nak sebelah suwa saja ya Allah. Itu assalamualaikum itu kan doa kan. Allah, semoga Allah menyelamatkan kalian. Berarti kan wak minta ke Allah supaya kalian selamat. Jadi membaca salam itu tidak sekedar membaca, itu sedang mendoakan orang supaya selamat. Makanya menjawab salam itu wajib lah di doanya. Wak masa wak nak mau doa? Kan aneh orang ketika lah dia nak mau membalih, padahal membalihnya mudahlah dengan ucapan. Makanya di antara sunnahnya, ketika orang membilang assalamualaikum, jawabannya assalamualaikum warahmatullah. Ketika orang membaca assalamualaikum warahmatullah, jawabannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang langkok, jadi minimal samo. Tapi kalau selancaknya fahayu bi ahsana minha, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, au misliha, atau yang sama. Jadi perintahnya pertama lebih dulu. Makanya kalau sunnahnya assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dalam sebuah pengajian bahkan itu diamalkan. Jadi untuk awal ceramahnya salamnya berlimpih-limpih, assalamualaikum cik gurunya, cik muridnya, waalaikumsalam warahmatullah. Dulu lihat assalamualaikum warahmatullah, sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Banyak kajian. Banyak tambahannya. Itu saking ingin mengamalkan sunnah. Ai du'ai, jadi doa. Jadi ibadah Allah, doa itu adalah ibadah. Bahkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Sami'atu Rasulullah, dari Ubadah bin Samit. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati thalathan." Umatku diberi 3 hal, lam tu'ta
illal anbiya. Tidak diberi kecuali para nabi dulu. Dulu fasilitas tiga ko diberikan hanya kepada nabi. Tapi umat Nabi Muhammad diberi oleh Allah. Qala ud'uni astajib lakum. Doa para nabi dulu saja diminta nabi dia ada Allah. Kini pun kita model tu. Jadi fasilitas yang diberikan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad kini diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Saja doa kita dikabulkan oleh Allah, dijawab oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Wa kana Allah idza ba'atha an-nabiyya qala ma ja'ala 'alaika fid din min haraj wa qala li hadhihi al-ummah. Yang kedua, dulu umat-umat para nabi diberikan fasilitas tidak berat-berat para nabi. Kini umat Nabi Muhammad mendapatkan syariat yang juga tidak berat. Wa kana Allah idza ba'atha an-nabiyya ja'alahu syahidan ala qaumihi. Dahulu nabi menjadi saksi. Ada yang berbuat baik ya ambo saksinya, hanya nabi. Tapi kita umat Nabi Muhammad menjadi saksi bagi orang lain. Ketika ada orang meninggal, terus ada 2 atau 3 orang macam nyoko elok. Nah, kalau manusia saja yang mengecen elok, berarti orang elok ya. Maka wajibat berhak mendapatkan surga. Jadi menjadi saksi insyaallah. Dulu yang menjadi saksi hanya para nabi. Itu keutamaan. Jadi dikabulkan doa itu adalah keyakinan kita. Setiap kita berdoa, anan keyakinan di hati doamu didengar oleh Allah, dijawab oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Itu keyakinan Allah. Jadi amarahum bid-du'ai wa wa'adahum bil ijabah. Allah memerintahkan untuk berdoa dan dijanjikan akan dikabulkan. Ikut dulu. Mendengar aku kabar gembira ada. Makanya jangan sampai putus asa ya Allah. Ya Allah. Tapi ada kan Allah walaisa bainahuma syart. Tidak ada syarat apa-apa, tinggal minta aja. Paling ada adab-adab tertentu ya, subhanallah biasa tu memuji Allah dulu, berselawat kepada Nabi. Ud'uni astajib lakum. Aku akan kabulkan. Mislu madza? Seperti apa? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Fahahuna syartun qauluhu wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum qadama sidqin fihi syartul amal. Maka ada syarat-syarat tertentu. Ya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Kan wajar saja ketika Allah nio dapat ayolah falyastajibu li. Ayang ambo suruh lo kerajuan lo, nyambo larang tinggaan lo, buka bulan saja. Bahkan yang ndak bisanya langsung dibayar, bisa juga nanti. Bahkan sekolah dijelaskan ada 3. Kalau kita berdoa bisa jadi langsung tunai, minta kini langsung diagih dari Allah. Ada orang yang yuakhir, ada yang Allah tangguhkan. Bisa besok, bisa minggu depan, bisa untuk anak-anak. Kemudian Nabi Ibrahim, ya Allah wab'ats fihim rasulan, utus di Mekah ke seorang rasul. Bila kejadiannya? Lah jauh kan, beberapa generasi baru lahir Nabi Muhammad. Tapi pasti Allah kasih apapun yang kita minta. Itu hebatnya kita. Seperti para nabi dulu. Kalau nak kini besok celai. Kalau nak di akhirat Allah ganti. Bahkan besok diperlihatkan oleh malaikat. Ya fulan bin fulan, ini amalan engkau. Amalan apa lagi? Salat sudah, puasa sudah, amalan lain sudah. Ini pahala doa engkau. Bahkan wah, kalau modelku kadangnya pahala doa mending tidak usah dikabul di dunia, karena saking besarnya pahala berdoa saja. Atau Allah ganti dengan ketika ada keburukan yang akan datang kepada awak, ditolak oleh Allah. Itu diantara fadilah doa. Jadi
doa, maksudnya makanya doa penolak bala. Jadi doa bisa menolak keburukan yang akan tiba kawan. Harusnya itu karena ya, tapi karena kita berdoa daya dia meleset. Nah, itu diantara banyak fadilah doa. Falyastajibu ya, tapi ada catatan. Yumna'u min ijabati du'a aidan aklul haram. Maka falyastajibu li wal yu'minu bi itu diantaranya adalah pastikan yang haram-haram tidak ada menempel di tubuh awak. Dulu ar-rajulu yutilu safar ash'atha a'bara yamuddu yadayhi ila sama. Ada orang yang seperti orang perjalanan jauh angkat tangan, memanjangkan tangannya ke langit. Kalau memanjangkan berarti mangkit tangan, berdoanya mangkit tangan. Ketika mangkit tangan, ya Rab, nya minta ya Allah, ya Allah, ya Rab, ya Rab. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram, masyrabuhu haram. Dari mana? Berarti Nabi tahu kan? Orang perjalanan jauh, berarti kan ada orang sinan. Ketika nyusang sholat, nampak ada Nabi celiak tu. Ada seseorang, bagaimana mungkin? Fa'anna yustajabulah, bagaimana mungkin yustajabu lidzalik? Bagaimana Allah akan mengabulkan makanannya haram, minumannya haram, wa ghuziya bil haram, semuanya pakaian haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Di antara penghalang doa kita boleh jadi ada yang haram. Itu di antara penghalang. Malam yasta'jil. Di antara yang menyebabkan qaulun juga dikabulkan oleh Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ada satu lagi yaitu kita minta segera, ya Allah kerapek kini nih ya Allah. Bisuana ya Allah. Ditakarlah Allah. Awalnya minta tapi pasul Allah. Malam yasta'jil. Selama tidak minta cepat-cepat. Yaitu karena yang tugas kita kan cuma ud'uni, minta kepadaku. Tugas kita meminta. Astajib lakum, yang mengabulkan, yang menjawab kapan ba'acara itu ya Allah. Ini serahkan saja ke Allah. Tidak perlu lori kita bayangan, oh ya Allah kau dapat ini apa semua tanggal sekian ya Allah. Aku ini model Persi jadi amat. Tugas kita cuma meminta, dan meminta itu pun adalah ibadah. Wal yu'minu bi fal la'allahum yarshudun. Jadi tugas kita adalah fal yastajibuli. Istijab tu bahas supaya ayang Allah talabu syai'in illa masyadda mithlu istaghna. Meminta sesuatu dengan sungguh-sungguh, penuhilah ayang Allah perintahkan kerajaan. Kalau orang saulah patuah, tentu awak punya anak patuah saulah mintanya kan dia awak. Namun dia tu lebih ke Allah. Wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Kalau beriman, kita tidak mungkin orang beriman mungkin melawan ke Allah. Orang beriman pasti ibadahnya dijaga per Allah, amal solehnya baik, sholat 5 waktu berjamaah. Tentu Allah senang. La'allahum yarshudun, semoga mereka mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Jadi di tengah-tengah ayat puasa terselip ayat doa, sebab biswa masih tentang puasa. Di 3 ayat terus diselipkan ayat tentang doa. Berarti doa juga ibadah yang dahsyat. Jadi tinggal minta saja, adab doa apa? Tinggal alhamdulillah, puji Allah, salawat kepada Nabi, terus minta apapun yang kita niat. Mudah, dan itu adalah doa. Doa adalah ibadah. Karena Allah sangat dekat, tidak perlu teriak-teriak. Karena Allah dekat kan. Jadi mumpung dekat, mintalah kepada Allah. Jangan sampai lah jauh
baru kita minta. Padahal Allah ngecian, kalau hambaku bertanya tentang aku, jawab aku amat dekat. Tinggal meminta. Bila Allah agih itu terserah di Allah. Ba'acara magihnya terserah di Allah. Minta saja. Makanya ketika minta jangan tanggung-tanggung, minta surga. Surga bisa bui, surga Firdaus ya Allah, sama Nabi ya Allah. Wow, awak amal apa dia kan meminta. Because sesuai lah yang permintaan tu sesuai jawab kelayakan awak. Kerajaan amal soleh supaya dia ada Allah. Ya Allah ni oto parah dua ya Allah. Asya Allah di mana di kau bahagia di mana letak oto parah di sikoko. Teni helikopter ya Allah. Di mana dia helikopter tadi tanah baru kok kah? Jadi kita minta itu sesuai lah. Dosa wa upaya wa yufal yastajibuli wal yu'minu bi. Penuhi yang Allah suruh, yang Allah larang tinggalkan, terus beriman kepada Allah. Semoga kita mendapat petunjuk. Amwah berdoa saja itu adalah amwah berdoa saja, mangkik tangan saja itu adalah orang-orang yang hamba Allah. Karena enggak banyak orang yang enggak amwah meminta ke Allah. Allah dalam solat enggak meminta, tidak serasa meminta, itu hanya sekedar membaca saja. Lah sudah solat pun tersasak lah keluar, tidak lah meminta. Terus bilanya meminta kalau lah sadiah, kalau lah musibah baru minta. Kecil Allah tarago sehat ko, tarago sanang ko minta, pas sakit ko, nikmat Allah berikan. Jadi Allah amat dekat, mumpung dekat mintalah kepada Allah. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, khusus untuk orang tua kami yang sudah tiada, ya Allah, ampuni dosa mereka, rahmati mereka. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami dengan mereka nanti bersama-sama di surga Firdausmu. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Terus beri kami kesempatan bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, di antara kami, saudara kami, keluarga kami ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Banyak hajat, penuhi hajat mereka ya Allah, agar hajat mereka, dengan hajat itu mereka tambah dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang sakit, keluarga, saudara, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit mereka penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.